sepanjang saya di BAIS ada 7 tahun, tidak pernah ada kejadian dalam pelaksanaan operasi intelijen melibatkan anggota Orang-orang Denma. Denma. Nggak mungkin. Paling fatal tuh. Operasi intelijen ketika dipandang rawan buat keselamatan presiden, mundur. Ya kan? Diatur ulang. Gitu loh kan. Ini kan begitu cerobohnya kan gitu. Ini jangan-jangan nih operasi pembentukan opini. Ini ada faktor kesengajaan. Operasi itu memang untuk dibuka, untuk menunjukkan bahwa ya kan negara sedang bermasalah. Ada kekuatan politik lain yang mampu mengintercept BAIS TNI demi kepentingan politiknya. Kemarahan presiden yang seperti itu juga menunjukkan bahwa presiden merasakan bahwa ini sasarannya ke saya loh. Sekarang ini ancaman sudah di pekarangan rumahnya Prabowo. Ini langkah-langkah kudeta merayap seperti kasus G30 SPKI, di mana TNI digunakan oleh kekuatan politik PKI untuk menghantam atau untuk membuat situasi chaos. Nah, ini juga mirip seperti itu, polanya seperti itu. Seharusnya presiden itu melaksanakan langkah-langkah vetting, pembersihan, ya kan, di lingkungan terdekatnya dia, ya kan, yang masih ada berafiliasi dengan kekuatan lama. Hari ini yang punya syahwat kekuasaan untuk kembali lagi presiden cuma Jokowi, nggak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, sebagaimana kita ketahui, proses penyiraman air keras yang dilakukan kepada Wakil Ketua Kontras Andri Yunus tentu bukan sebuah proses kriminal biasa. Ada 4 orang personal TNI dan dalam hal ini adalah personel BAIS yang sudah ditentukan sebagai tersangka. Dan untuk itu, tentu saja urusannya sekarang sudah bukan lagi siapa yang menyiram, tetapi adakah kemudian rantai komando dalam hal itu? Karena bagaimanapun ini melibatkan satu institusi yang dimana rantai komando begitu dominan dalam setiap pelaksanaan. Apakah ini sebuah operasi resmi? Atau ini adalah operasi dalam operasi atau operasi ilegal dari sebuah lembaga resmi negara? Untuk itu, ke hadapan Anda, sobat-sobat Mandilog, kami hadirkan Pak Sri Rajasa Chandra, yang sobat-sobat ketahui adalah mantan anggota Badan Intelijen Negara, sekaligus juga adalah mantan anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Terima kasih untuk kehadiran Pak Sri saat ini. Pak Sri, ini sebetulnya operasi apa nih? Operasi ilegal, operasi dalam operasi, atau apapun namanya? Yang paling pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kasus penyiraman air keras kepada Andri Yunus, ya, penggiat HAM kan, yang dilakukan oleh oknum BAIS TNI, ini adalah satu kejahatan berat yang tidak bisa ditolerir. Karena aksi ini pun juga melanggar Undang-Undang Intelijen Negara, di mana diamanatkan dalam Undang-Undang Intelijen Negara bahwa setiap operasi intelijen harus menghargai kaidah-kaidah demokrasi dan HAM. Gitu loh. Nah, ini persoalannya jadi besar ketika aparat intelijen yang terlibat dalam masalah seperti ini. Gitu. Nah, namun demikian, ketika publik mengatakan bahwa ini adalah bagian dari operasi intelijen, kan, gitu. Di permukaan iya, tapi ada hal lain. Pada saat si pelaku tertangkap, kemudian Puspom TNI memberikan pernyataan bahwa sudah 4 orang yang tertangkap dalam kasus tersebut. Keempatnya adalah anggota Denma. Detesmen Markas, ya. Nah, ini buat saya menjadi sangat, di samping menarik, menjadi juga aneh gitu loh. Karena apa? Nah, publik perlu tahu bahwa di dalam institusi intelijen itu ada dua pegawai itu. Yang satu adalah aparat intelijen, yang satu adalah unsur pelayanan. Nah, unsur pelayanan ini adanya di Denma, gitu. Jadi tidak mungkin sepanjang saya di BAIS ada 7 tahun tidak pernah ada kejadian dalam pelaksanaan operasi intelijen melibatkan anggota Denma. Nggak mungkin, karena memang
karena di dalam operasi intelijen itu ada persyaratan tentang kualifikasi personil. Gitu loh. Nah, ini menjadi aneh, makanya ketika kejadian ini kemudian diumumkan, ini keempatnya adalah anggota Denma Bais TNI. Nah, kemudian saya melihat juga, saya mencoba untuk mencari tahu. Sekarang kita kan begini Bang, kita sekarang asumsi kita bahwa ini anggota Denma gitu ya. Karena sebagai fakta yang sudah muncul ya kan. Adapun nanti kemudian berubah, kita juga lain lagi persoalan. Tapi kalau ini anggota Denma kan ya, ini tentunya ya kan, ini ada kekuatan politik lain yang mampu mengintercept Bais TNI demi kepentingan politiknya, seperti itu. Artinya ada perintah dari luar Bais TNI sendiri, kemungkinan? Iya, kemungkinan. Karena gini, dikaitkan dengan sikap emosinya Presiden pada saat itu ya kan. Ya kita terlepas sekarang, kita selama ini selalu mengkritisi Presiden, tapi dalam hal ini kita harus objektif juga gitu. Nah, kemarahan Presiden yang seperti itu juga menunjukkan bahwa Presiden merasakan bahwa ini sasarannya ke saya loh, ya dampaknya gitu. Ya bisa jadi gitu, karena kita tahu bahwa Bais TNI itu adalah organisasi yang paling clear selama ini. Artinya bahwa loyalitas tegak lurus kepada Presiden. Tapi ketika terjadi seperti ini, Presiden juga artinya, wah ini ada sesuatu berarti kan? Bahwa sekarang ini kita melihat bahwa Presiden mempunyai kekuasaan minimalis, ya kan? Tidak punya kekuasaan penuh mengendalikan beberapa institusi yang strategis, kayak gitu loh. Karena dia sendiri kaget. Dia merasa bahwa ini sasarannya ke dia, gitu. Sebetulnya ada nggak kemungkinan bahwa organisasi ini dilibatkan dan sengaja kemudian dibuka ke publik agar kemudian terbuka? Ada pelibatan negara dalam hal ini? Ada nggak? Memang indikasi begitu? Memang saya melihat, makanya saya katakan bahwa kalau ini dibilang operasi intelijen juga tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah operasi intelijen. Ya kan? Tapi adanya keterlibatan oknum Bais TNI gitu ya. Nah, yang notabene ada ternyata orang Denmark. Maka saya melihat bahwa apalagi kemudian operasi ini dengan mudahnya dibuka, ya kan? Dengan kemudian gejala awal yang pelaku nggak pakai sebo lah, ketahuan segala macam. Jadi saya melihat bahwa sebo itu balaklava itu Pak. Iya, tutup itu. Ya. Jadi saya melihat bahwa ini jangan-jangan nih operasi pembentukan opini, ya makanya akhirnya untuk dibuka, untuk menunjukkan bahwa ya kan negara sedang bermasalah gitu, ya kan? Karena kan sekarang ini kan pertanyaan publik nggak lagi siapa pelakunya, siapa korbannya. Iya betul. Sekarang ada apa dengan negara ini gitu loh? Iya betul. Setelah kejadian ini, ya. Pak begini, Kepala Bais TNI kita tahu sudah mengundurkan diri dan sudah diganti. Apakah itu cukup? Begini, saya melihat mundurnya kepala Bais ya, Kabais Pak TNI. Yudi ya, Pak Yudi. Ini sebagai langkah awal yang menurut saya patut harus dihargai sebagai contoh kepada yang lain-lainnya nanti. Inilah contoh perwira dengan sifat kesatria gitu. Kalaupun nanti hasilnya seperti apa proses hukum, ya dia pun harus mematuhi proses hukum itu. Kalaupun nanti dia memang ternyata terlibat juga, dia harus mematuhi. Tapi sebagai langkah awal untuk mencerminkan objektivitas proses hukum ini, dia harus mundur memang. Kalau dia masih ada di situ, ya kan? Artinya ada juga kemungkinan orang dia cawe-cawe dalam proses hukum yang dilakukan oleh POM TNI. Jadi sebagai sebuah awal ini bagus ya. Saya pikir ini bagus kan. Satu keteladanan yang perlu ditiru ketika nanti terjadi apa-apa dengan satu satuan lain, mundur dulu lah. Bapak mengenal cukup dekat profil Pak Yudi? Saya secara kejelasan saya nggak pernah berhubungan langsung, nggak pernah. Tapi saya ngeliat dia pribadinya bagus, nggak meledak-ledak gitu. Artinya tenang. Ada nggak peluang bahwa beliau terlibat dan tahu dengan operasi ini? Makanya kita lihat nanti. Karena kalau gini, kalau dikatakan dia tahu ya, tapi kok masa iya Bais yang punya reputasi begitu luar biasa, saya tahu persis, menggunakan Denmark gitu. Yang tidak terlatih lah tadi kata sama sekali. Dan itu paling fatal tuh, ya kan? Menggunakan melakukan operasi intelijen menggunakan personil yang tidak punya kualifikasi, karena itu tidak memenuhi syarat akhirnya. Kita lihat satu lagi kan ya, ada persyaratan, adalah kerahasiaan dan keselamatan personil, ya, keamanan personil di dalam operasi intelijen. Kalau kemarin kan tidak ada pertimbangan-pertimbangan itu kan. Makanya
dalam operasi intelijen itu tidak seperti operasi tempur. Ketika maju jangan mundur. Kalau operasi intelijen, ketika dipandang rawan buat keselamatan presiden, mundur, ya kan? Diatur ulang, gitu loh kan. Ini kan begitu cerobohnya kan itu. Saya dari awal, waduh, ini operasi apa sih? Jangan operasi preman. Kalau misalnya Bapak agar gampang nih Pak ya, kita kasih skala 1 sampai 10. Seberapa ceroboh, seberapa norak sebetulnya operasi ini dilakukan? Dari 1 sampai 10. Kalau hitungan 10 paling norak ya, mungkin 9 kali udah. Norak banget. Norak banget sih ya, norak banget udah. Udah nggak masuk akal buat saya. Karena gini, saya kan sepanjang hidup saya berada di institusi intelijen. Betul. Jadi ini sesuatu yang benar-benar saya bilang, wah ini gila. Ini memang ini saya pikir ini ada faktor kesengajaan. Operasi itu memang untuk dibuka, gitu, untuk memberi dampak yang luar biasa ya kepada terutama kepada stabilitas keamanan dan kepada citra para pemimpin di Republik ini. Apakah itu dimungkinkan untuk organisasi tadi Bapak katakan sekaliber BAIS? Apa? Benar? Apakah itu dimungkinkan ada perintah yang tiba-tiba masuk dari luar untuk organisasi serapi BAIS? Katakan. Sekarang kita kembali kepada persoalan politik nasional kita. Oke. Di mana ya kan hampir semua institusi mengalami apa yang dinamakan dualisme loyalitas. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Hampir semua institusi ada dualisme loyalitas, ya kan, kepada pemimpin negara, kemudian kepada kekuatan politik tertentu. Nah, ketika suasana politik seperti ini sangat dimungkinkan. Apalagi kita lihat ya kan di dalam tubuh TNI sendiri masih ada legacy kekuasaan masa lalu yang sampai hari ini tetap bercokol gitu kan. Nah, kemungkinan seperti itu tetap pasti ada gitu loh. Pasti ada. Kita sekarang gini, kasus penyiraman air keras yang menggunakan personil BAIS TNI ya. Ini mungkin kalau kita analogikan seperti kasus G30 SPKI kan. Di mana TNI digunakan oleh kekuatan politik PKI untuk menghantam atau untuk membuat situasi chaos. Gitu. Nah, ini juga mirip seperti itu, polanya seperti itu. Gitu. Jadi kan waktu pas kejadian G30 artinya gini, rentang kendali kan nggak ada yang resmi itu tidak berjalan. Yang berjalan ada rentang kendali di antara mereka untuk menghantam para jenderal segala macam. Hingga situasinya hampir ya chaos pada saat itu. Nah ini berbahaya. Jadi gini, dari satu kejadian sebelumnya pembunuhan terhadap aktivis anti korupsi, ya juga penyelesaian hukum nggak jelas, terus kejadian ini. Nah kalau ini dibiarkan juga, ini akan bergulir. Yang Bapak maksudkan itu Pak Ermanto itu? Iya, iya. Ini kan hilang begitu saja. Padahal ini nggak boleh terjadi loh. Ini terhadap penggiat anti korupsi loh. Tapi kan ternyata selesai tanpa ada kejelasan. Nah kemudian tadi kejadian lain. Kalau ini dibiarkan juga, ini akan terus bergulir, ya kan? Ujung-ujungnya chaos. Tadi Bapak mengatakan ada kekuatan lain, ada dualisme dan ada kekuatan lain ini masih sangat powerful. Kalau saya boleh tahu siapa atau apa kekuatan ini? Makanya begini kan, ya. Sekarang ini kan persoalannya sedang ditangani oleh penegak hukum TNI, dalam hal ini Puspom. Nah, sekarang kita awasi Puspom agar membuka sedalam-dalamnya siapa di belakang ini. Dan sejelas-jelasnya juga ya. Nah, baru saya nggak bisa mengatakan siapa, tapi yang jelas hari ini kita merasakan kok, kan, bahwa kendali kekuasaan ini tidak sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Dan Pak Prabowo harus juga ngerti masalah ini, gitu loh. Jangan terus kemudian dia juga kecewa, dia juga marah, ya kan? Tapi dia tidak memahami anatominya seperti apa nih kerawanan itu gitu. Nah, inilah sebetulnya satu kesempatan. Ya, gimana? Tadi Bapak mengatakan Pak Prabowo marah, kecewa. Kalau dari pengamatan Bapak terhadap Pak Presiden selama ini, kira-kira ada nggak langkah lain atau langkah lanjutan? Tidak hanya marah dan kecewa ini. Nah, itu What next? Makanya gini, kalau kita lihat upaya mundurnya Kabais, ini juga mungkin salah satu adanya desakan dari Presiden juga Pak ya, sehingga dia juga punya keberanian untuk mundur. Namun demikian, ya, kalau melihat tingkat kerawanannya dari kasus kemarin kejadian, yang jelas-jelas kalau saya mencermati ini ada sasarannya dalam rangka pembusukan Presiden. Ya. Dan juga ini langkah-langkah
apa namanya kudeta merayap lah gitu ya, yang seperti itu. Seharusnya presiden itu melaksanakan langkah-langkah vetting, pembersihan, ya kan, di lingkungan terdekatnya dia, ya kan, yang masih ada berafiliasi dengan kekuatan lama gitu loh, kekuatan yang di luar apa inner circle kekuasaan dia. Ini harus dilakukan. Kalau enggak sama juga bohong. Bukan hanya Kabais yang harus mundur gitu kan. Ya. Dia presiden juga harus melihat di mana kemungkinan kerangan-kerangan, di mana kemungkinan terjadi dualisme loyalitas. Nah itu harus sudah ada di kantong Pak Prabowo tuh. Oh, ini nggak bisa dipakai. Apa yang membuat Pak Prabowo sebagai seorang seorang militer kelihatan insting untuk persoalan ini tidak terlalu tajam? Ya jelas, saya juga berpendapat yang sama ya kan tentang masalah ini. Sebabnya ketika misalnya kita melihat bahwa oh ini ada ancaman, ya. Bahwa ancaman itu diindikasikan dari sini. Ketika kita punya kesempatan untuk menyelesaikan atau membersihkan, kita bersihkan kan harusnya kan. Artinya kita meminimalisasi kemungkinan terjadinya ancaman buat kita. Nah ini nggak terjadi kan. Saya juga kadang-kadang nggak ngerti apa sih yang dalam pikiran Pak Prabowo gitu loh. Sampai kejadian seperti ini saja dia marah tapi dia tidak mampu melakukan langkah-langkah yang tegas. Gitu. Kalau hanya mundur Kabais itu sudah sesuatu yang memang harus dilakukan gitu loh. Betul. Tapi kan kita lihat bahwa begitu multidimensional ya kan, ancaman ini terhadap sekarang ini ancaman sudah di pekarangan rumahnya Prabowo. Sekarang ini kita lihat aja banyak hal yang nggak bisa diselesaikan Prabowo, sehingga nanti akumulasinya tadi bahwa kekuasaan ini jatuh bukan karena ada satu kekuatan bersenjata untuk menghadapi, tapi akumulasi dari krisis. Pembusukan di dalam tadi ya Pak ya? Iya, pembusukan di dalam. Ini saya pikir ini teori-teori PKI juga dipakai ya. Artinya biarin buah itu busuk di atas jatuh sendiri. Gitu. Ini kan pembusukan. Iya. Siapa sih user dari Bais? Presiden udah jelas tuh. Selain presiden bukan, siapa? Panglima TNI. Panglima TNI. Ini kan badan militer punya kan. Ya. Usernya ada Panglima TNI gitu. Artinya apa? Pertanggungjawaban itu nggak bisa berhenti Kabais. Kabais kan hanya pembina doang. Penggunanya Panglima TNI gitu. Artinya yang perlu dipertanyakan Panglima TNI harus dipertanyakan lah gitu. Dan kalau perlu Panglima TNI dengan jiwa besar dia juga mundur lah untuk memberikan objektivitas dalam proses hukum ini gitu. Apakah ada tenggaran lain kecuali memang keharusan sesuai jabatan tadi bahwa Panglima TNI harus mundur? Ya, atau misalnya ada kejadian-kejadian sebelumnya yang berkaitan dengan? Ya, saya melihat begini. Kenapa saya mencurigai bahwa ini adalah bukan sepenuhnya operasi militer, operasi intelijen, ya kan? Bahwa ini adalah operasi dikatakan operasi liar. Kalau dalam terminologi intelijen ada namanya rogue operation atau rogue aktor gitu ya, aktor liar. Kan sebelumnya pernah kejadian dalam kasus penculikan Densus 88 oleh anggota Bais. Kapan? Ya bulan-bulan tahun ini lah kalau nggak salah. Tahun 2026 ini. Ya, yang sebenarnya persoalan sebelumnya adalah Densus 88 ingin menangkap namanya Ferry gitu. Kemudian terjadi keributan, tiba-tiba datang anggota Bais. Nah, ini kita nggak tahu ini berita dari siapa, tapi yang jelas bahwa inilah juga salah satu contoh pernah terjadi yang namanya tadi itu operasi liar, yang sehingga terbuka akhirnya kemana-mana gitu. Nah sekarang kalau kita mau tarik ke atas, siapa Ferry, siapa ini kan gampang, ya kan? Sekarang kita coba, apakah Ferry temannya Panglima TNI? Gitu. Kita buka sebentar. Yang kemudian orang menuduh bahwa Ferry adalah Markusnya Japisus, gitu kan? Tapi dalam kasus ini, kan, Ferry minta tolong kepada pemimpin TNI lah, karena yang berangkat yang datang itu Bais TNI, kemudian dibawa, dipukuli sampai dipukuli, akhirnya terbongkar sendiri. Tapi karena waktu itu korbannya polisi, nggak terlalu rame. Coba kalau korban sipil, rame pasti. Mendingin sendiri berarti ya? Iya. Pemberitaan waktu itu cukup kuat nggak Pak? Ada, cuman nggak banyak. Ada beberapa. Ada beberapa pemberitaan. Ini kan lebih kepada persoalan pribadi loh, seseorang. Artinya sebetulnya di Bais TNI sendiri tidak sebagaimana tadi Bapak katakan di awal. Ini sebuah organisasi yang kompak, yang oh iya. Sekarang sudah mulai ada pembusukan di dalam. Itulah makanya ya kan
pasca kepemimpinan periode kepemimpinan Presiden Jokowi, pasca kepemimpinan Presiden Jokowi, ini banyak terjadi, Bu. Ya. Artinya pelemahan-pelemahan di dalam organisasi institusi hukum, pengamanan atau pertahanan. Kenapa? Ya tadi, ya tuntutan loyalitas masih kepada dua kekuatan. Artinya apa? Ya, nggak lepas semua dari cawe-cawe Jokowi yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh Prabowo, gitu. Sehingga tidak kemungkinan terjadilah hal seperti ini, pemanfaatan di luar kendali di luar kendali komando resmi. Dalam persoalan ini, haruskah kita kemudian bukan memeriksa menanyai mantan Kabais dalam persoalan mungkin ada pembiaran, mungkin karena dia tidak merasa berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dia lawan secara secara otoritas. Apakah harus diperiksa juga? Begini, menurut saya begini, kalau intelijen itu berada di ranah TNI, kan? Sehingga tadi itu kan garis komando yang kaku membuat pimpinan bawahan itu ya sulit untuk berani melakukan penolakan atau perlawanan gitu ya. Itulah lemahnya garis komando itu. Ketika ada sebuah tindakan yang dipandang melanggar etika dan segala macam, ini pimpinan bawah ini kan nggak berani dia kan, nggak berani untuk menolak, untuk menjegal itu nggak berani. Jadi yang paling mungkin dia lakukan hanya pembiaran. Ya sekarang ini. Maka dari itu ya kan satu hal ya kan, kalau perlu ada tuntutan bahwa penyelesaian kasus ini harus dibuat transparan, dia dibuat atau pengadilan koneksitas atau dibentuk tim, ya, sehingga apa yang dilakukan lembaga hukum TNI, ya kan, itu bisa fokus. Artinya perlu ada pengawasan, check and balance, ya, perlu ada. Jangan dibiarkan sendiri karena memang tadi itu faktor garis komando yang membuat nanti lemahnya penegakan hukum di sini. Beberapa pengamat militer menyarankan atau memberikan advice bahwa pengadilan militer cocok. Nah, Bapak sendiri yang seorang militer kelihatannya cocok dengan pendapat ini atau tidak? Ya begini, kalau ini pada akhirnya melibatkan ya kan petinggi-petinggi TNI di Republik ini kan menjadi tidak cocok lah gitu loh. Kalau kita mau mendapatkan hasil proses hukum yang objektif gitu loh. Maka dari itu kalau memang kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat negara Republik ini, juga buat pengamanan presiden sendiri, bukalah seluas-luasnya sehingga presiden bisa melihat ini loh orangnya. Oke. Artinya itu dilakukan di pengadilan umum ya? Ya artinya bisa pengadilan koneksitas bisa kan? Saya nggak begitu, tapi bisa kan? Iya gitu bisa. Loh, pengadilan koneksitas untuk memberikan hasil yang objektif gitu ya. Saya pikir langkah yang ditunjukkan oleh Kabais sudah langkah yang bagus kan? Iya. Akhirnya supaya proses hukum ini berjalan objektif, dia mundur. Gitu. Ya kalau perlu untuk pemimpin militer yang lain lah, ya kan, yang merasa bahwa ada keterlibatan di sini, secara organisasi ya, bisa mundur. Secara rantai komando lah. Secara rantai komando. Yang Bapak sasar atau yang Bapak maksudkan itu adalah Panglima TNI. Iya. Sebaiknya itu tadi Panglima. Karena dengan alasan apa Pak Panglima TNI harus mundur? Oke. Ya kan? Dia pengguna loh, ya. Bais. Artinya ada pertanggung jawab profesional paling enggak, ya kan? Karena dia selama ini sebagai pengguna kejadian seperti ini, dia mundur dong, ya, dengan jiwa besar. Sehingga apa? Publik akan kepercayaan publik terhadap institusi militer juga bisa terangkat, ya kan? Dan kemudian juga proses hukum ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu memerlukan, katakan saja, ketegasan dari presiden untuk meminta beliau mundur? Jelas, karena ini adalah otoritas presiden, ya kan? Maju atau pemilihan Panglima TNI dari tangan presiden, otoritas presiden, hak prerogatifnya presiden. Banyak sekali kelompok sipil yang meminta agar dalam kasus ini dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) sama seperti dulu untuk kasus penculikan. Apakah menurut Bapak ini diperlukan atau tidak? Saya pikir boleh-boleh aja, cuma kan menjadi terlalu panjang nanti urusannya. Itu tadi aja, ya kan? Kalau memang ada peradilan koneksitas, lakukan itu. Artinya berarti kan kombinasi antara peradilan militer dengan sipil kan? Lakukan itu aja. Sehingga
peradilan militer juga merasa terawasi gitu ya kan, dengan ada pelibatan peradilan sipil. Kalau TPGF saya pikir boleh-boleh aja, bagus gitu ya. Cuman kita lihat aja dulu hasil daripada kalau misalnya sudah dilakukan pengadilan koneksitas ini seperti apa hasilnya. Karena terus terang, saya pikir presiden juga berharap ini bisa terbuka benar. Sehingga apa? Kalau kemarin-kemarin presiden ragu gitu Pak ya, dengan ada keputusan ini mau nggak mau kayak semacam di fight accompli gitu presiden. Dia harus lakukan ini gitu. Dia harus mengambil keputusan sekalipun pahit. Gitu. Pak Sri, apakah cukup ketika presiden hanya menyatakan bahwa ini terorisme Nggak tanpa cukup. kemudian penegasan-penegasan yang lebih praktis sifatnya? Ya artinya begini, maka dari itu kan yang dituntut rakyat hari ini kan bukan sekedar statement-statement, bukan sekedar apa namanya terungkapnya siapa pelaku, siapa korban. Yang sekarang pengen dikatakan, ini ada apa dengan negara ini gitu loh. Ada apa dengan republik ini? Tentunya kan presiden harus mengambil langkah yang benar-benar apa namanya benar-benar di luar kotak lah. Gitu. Harus berani. Kalau perlu ya kan ini menyangkut situasi keamanan yang nggak pernah beres-beres, Kapolri ganti. Kenapa enggak gitu loh. Panglima TNI ganti. Udah cukup kok mereka juga. Apalagi kalau misalnya bilang udahlah ya kan karena ini terlalu ramai orang mengatakan bahwa Panglima TNI dan Kapolri ini adalah legasi kekuasaan masa lalu kan mengganggu kekuasaan presiden hari ini dong ya kan ya ganti kenapa enggak jadi bukan sekedar membuat pernyataan seperti itu gitu ya kan kalau kita lihat dari pernyataan presiden sebetulnya kan orang gampang ngambil kesimpulan loh kalau udah tahu begitu ya kan yang harus diambil langkah ada siapa? Ya ganti pimpinannya, gitu loh. Dari info-info yang Bapak dapatkan, mungkin dari jaringan Bapak, mungkin dari mohon maaf, dari kasakusuk atau apapun itu, apa sebetulnya yang paling membuat Pak Presiden tidak bisa setegas mungkin untuk melakukan penggantian di dua pimpinan ini? Ya itu tadi, saya melihat begini. Saya pikir kalau dibilang Presiden takut juga enggak ya. Atau mungkin di satu frekuensi ya. Jadi sehingga apa? Legasi kekuasaan masa lalu Jokowi ini, ya kan, sulit untuk dijawab oleh Presiden. Siapa legasi kekuasaan masa lalu itu? Ya Panglima TNI, Kapolri, dan para menteri kan, banyak kan. Ya. Tapi kita lihat kan, sekalipun kinerjanya berantakan, ini nggak ada nih upaya untuk memperbaiki ini. Bahkan ujung-ujungnya apa? Presiden hari ini seperti kesepian. Semua persoalan di tangan sendiri. Nggak ada menteri. Kalau tugas menteri dan kepala lembaga yang lain ya kan, itu kan diminta atau tidak diminta selalu memberikan saran masuk kepada presiden. Ini kan presiden sendirian aja. Jadi presidennya kesepian gitu. Ini kenapa? Ya tadi jangan-jangan ini grand design dari operasi garis dalamnya Jokowi. Kenapa saya katakan Jokowi? Ya karena yang sehari ini yang punya syahwat kekuasaan untuk kembali lagi presiden cuma Jokowi, nggak ada yang lain. Ya, siapa lagi coba? Nggak ada kan? Iya. Artinya apa? Ya berarti dia lah. Kenapa bisa jadi situasi kepemimpinan Prabowo ini sepertinya begitu masif pembusukan di mana-mana? Hanya satu hal juga yang membuat kita, atau paling tidak saya, merasa ganjil. Mengapa kemudian Pak Prabowo seolah tidak merasa terganggu? Saya pikir ini mau pertanyaan agak sulit ya. Saya tidak melihat bahwa dia tidak terganggu juga gitu. Cuma itu tadi ya kita lihat ini jangan-jangan ada komitmen gitu sebelumnya ya kan, ada komitmen sebelumnya dengan presiden yang lama gitu kan, bahwa apapun persoalannya akses kekuasaan lama harus tetap ada di sini sekalipun negara ini berantakan kayak gini. Tapi yang jelas saya belum menemukan jawabannya pastilah untuk masalah ini, merasa terganggu atau tidak ya. Tapi kalau kemarin kejadian seperti kemarin kasus Bais, terkesan sekali presiden merasa terganggu. Karena ya tadi dia berlatar belakang militer dan dia punya track record masa lalu yang seperti itu gitu loh. Sehingga orang gampang menuding, wah ini presiden berarti. Dan dia terganggu. Cuman begitu dia terganggu kemudian dia marah dia kan? Dia marah kemudian dia melihat bahwa siapa di belakang ini kecenderungannya. Nah, sampai batas itu aja. Tidak ada langkah lain. Ini belum ada langkah nih. Belum ada langkah lebih lanjut. Kalau misalnya nanti kita tunggu hasil
keputusan hukum. Ya kalau keputusan hukum benar, kalau nggak benar, ya, nggak ada juga yang akhirnya apa? Akan berulang lagi kejadian. Siapa yang memungkinkan, katakan saja, mendorong beliau agar terus memantau persoalan ini dan day by day kemudian meminta, ayo dong pada kita ini, termasuk Madilog. Bukan orang di sekelilingnya? Nggak akan itu. Nggak akan terjadi itu. Kita lah, ya publik ini harus terus-menerus, ya kan, mengkritisi presiden, sehingga presiden harus bangun dari mimpinya gitu loh, bahwa ini ancaman sudah di pekarangan rumah. Jadi jangan ragu kita untuk melakukan ini. Kenapa? Nggak ada cara lain. Kalau sekelilingnya, saya nggak pernah punya keyakinan. Pak, sebagai orang yang lama berada di intelijen, terutama intelijen tentara, ya. Ini kan yang sudah terjadi itu pada aktivis Kontras. Selain beliau, kalau person yang dengan gampang bisa, katakan saja, memantik persoalan dan kemudian urusannya menjadi besar, siapa lagi? Artinya orang-orang yang rawan kemudian membuat kalau menurut saya justru kalau dalam konteks aktivitas politik itu nggak terlalu sensitif. Justru mereka ini yang bergerak di bidang anti korupsi, kemudian bidang penggiat HAM, ya, kemudian termasuk juga lingkungan, ya. Inilah orang-orang yang berpotensi memiliki kerawanan keamanan, gitu loh. Ya karena apa? Karena ketika dia tersentuh, ini sampai internasional, kasusnya sampai internasional, itu yang paling ditakuti Pak Prabowo. Kayak kasus kemarin, ya, kasusnya Andri Yunus, itu dunia internasional kan sangat masif pada saat itu. Ini yang paling ditakutin. Karena apa? Nah, pihak luar nih yang tahu konteks ini, kan, ya menjadi alat permainan mereka. Kalau memang menginginkan Prabowo ini harus artinya kehilangan legitimasinya dari publik. Itu aja. Kalau menurut saya nggak ada yang lain. Tapi juga gini kan, ya. Kalau hari ini, ya kan, negara berani mengambil resiko yang begitu mengerikan, ya, seperti kasus kemarin, ya, ini negara bodoh banget. Gitu. Saya yakin bahwa negara juga nggak akan ngambil langkah seperti itu untuk melakukan penyelesaian masalah-masalah yang sebetulnya juga ketika itu dilakukan tidak menyelesaikan masalah besar juga. Contohnya kayak kasus Andri Yunus, kan. Kenapa dia harus diperlakukan seperti itu? Gitu. Kalaupun tidak juga kan tidak mengganggu stabilitas nasional atau kerawanan terhadap kedaulatan ini kan enggak. Jadi memang Bapak kalau demikian sangat yakin bahwa yang bermain adalah orang luar untuk melakukan pembusukan terhadap pemerintahan ini. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena presiden tidak mempunyai kekuasaan yang utuh hari ini, gitu. Karena di banyak institusi yang terjadi dualisme loyalitas. Itu aja sebetulnya. Artinya gini, harus presiden, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Ini kan otoritas sangat kuat sekali, kan. Ambil alih dong, ya kan? Mereka yang nggak mau harus keluarin. Dengan kata lain, kalau misalnya tidak ada satu bersih-bersih yang tegas, satu pengurusan yang tuntas terhadap persoalan ini, ke depan akan ada persoalan-persoalan lain pada penggiat-penggiat lain. Betul. Yang saya khawatirkan, ya kan, ini banyak korban-korban antara ini, yang seperti misalkan, sebetulnya sekarang ini yang korban dua, Pak. Andri, ya kan, penggiat HAM, dan Prabowo sendiri. Dua korbannya. Kan? Kalau kita ngeliat polanya kayak begini. Andri secara ini ya fisik, Prabowo nama ya. Iya. Secara legitimasi. Legitimasi. Langsung drop itu pasti. Nah, maka dari itu sekarang ini, kalau ini dibiarkan juga, ya kan, saya khawatir, ya kan, bahwa 2029 bukan lagi Prabowo presiden gitu. Artinya sudah jatuh di jalan nih. Apalagi situasi sekarang, Pak. BBM yang bakal naik lagi semua. Jadi, akumulasi ini jangan dibiarkan, selesaikan satu-satu. Kan? Bagaimana caranya tadi untuk membangun legitimasi masyarakatnya, publik terhadap presiden, ini sebetulnya satu hal yang nggak terlalu sulit sebetulnya, kan? Ya kan? Bersihin aja kabinet, bersihin aja Kapolri, bersihin Panglima TNI. Itu dengan sendiri akan naik, kepercayaan publik akan muncul lagi.
Pak, di sekeliling Pak Prabowo kan ada, katakan saja petinggi-petinggi atau orang-orang intel kahot zaman dulu, ada Pak Jaki Makarim salah Iya, satunya. iya, Mengapa kemudian, tidak kelihatan oleh kami yang awam bahwa ada advice-advice, iya, ada, ada feeding-feeding yang sampai iya, ke iya. Pak Prabowo dari beliau-beliau yang Nah, jagoan intelijen ini? inilah problemnya di situ. Jadi gini Bang, bahwa sekarang ini ya kan, eee apa namanya, saluran komunikasi, antara presiden dengan orang-orang yang dianggap, dekat dulu, ini sekarang ada batasan gitu loh kan. Hmm, Dan ini memang diciptakan oleh 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 bukan oleh Prabowo juga, hmm, oleh kelompok tertentu, terus kemudian Prabowo merasa nikmat gitu loh, hmm. dengan sekat ini. Nah, sekat Artinya ini yang sampai hanya itu yang bikin senang beliau? itu dia. Hmm. Jadi ada alasan begini kok ya, Prabowo jangan kasih, informasi-informasi yang bikin dia pusing, kan gila. Termasuk maaf ya, Ya. termasuk soal tenda kemarin di, Iya, Cetamiang gitu iya, ya? iya. Nah, Oke. hal begitu, itu langsung ada begal informasinya nih, gitu loh. Nah, ini yang membuat seperti orang-orang seperti Pak Jeki segala macam tidak bisa berbuat banyak akhirnya. Mhm. Nah, gitu. Pak, ini kan bukan sekali dua Pak, Iya, misalnya gini, ketika Bahlil mengatakan waktu itu, iya, listrik 97% iya, terbukti tidak. iya, iya, Kemudian, dalam kasus Aceh ya iya, kemarin kan, iya, tidak ada lagi manusia tenda, iya. ternyata di Aceh Ternyata Tembak masih masih banyak, banyak, betul ya. dan banyak hal yang Banyak, iya lain. betul. Mengapa Pak Prabowo pun tidak belajar dari hal ini? Itu Bahwa dirinya sering, maaf, iya, mungkin iya, dikadali oleh orang-orang iya. sekitar. Itu yang kalau kata orang Medan bilang nih surdewe nih kan, asik sendiri dia kan, Mhm. dengan situasi yang seperti itu. Jadi dininabobokan nih, Pak. Hmm. Contoh gampang ya, Kang, ya. Kenapa dalam penanganan bencana Mhm. harus dirubah kewenangannya dari BNPB kepada Satgas? Ini dalam ini Mendagri. Kan Iya, iya. konyol. Iya. Kan konyol ini. Iya, iya, Yang iya. akhirnya apa? Berantakan semuanya. Hmm. Itu penyebab penyebab masih banyak orang di tenda apa segala macam. Karena berubah kepada Satgas ini. Ini negara-negara Satgas yang akhirnya apa? Institusi resmi nggak jalan justru. Mhm. Terlalu banyak Satgas-Satgas dibentuk. Dan ini kan cost-nya juga nggak sedikit. Ada upaya Ya, untuk membuat, masyarakat menjadi meragukan cara pandang negara terhadap warganya. iya, Artinya ada iya, penggiat, iya, HAM yang kemudian iya, dikatakan betul. seolah-olah diserang oleh Iya, negara iya, sendiri. iya. Apakah sebetulnya negara memang sudah mengarah ke itu, kepada Iya, pada iya, sikap-sikap iya. Otoritarian, iya, otoritarianisme, iya. atau sebetulnya, itu yang sedang dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tadi Bapak katakan? Iya itu dia, makanya saya kembali lagi saya bilang bahwa hari ini presiden tuh tanpa disadari, ya, ini memegang kekuasaan minimalis. Mhm. Sehingga banyak apa namanya ruang-ruang kekuasaan yang menjadi apa namanya sasaran empuk dari kekuatan politik lain yang selama Mhm. ini selalu mengedepankan sawat untuk menguasai kedudukan presiden kemudian. Nah ini bahaya kan, ini bahaya. Sehingga apa? Banyak sekali ya kan kebijakan Prabowo yang sebenarnya apa namanya di balik itu semua adalah untuk upaya untuk menggembosi Prabowo sendiri. Kalau kemarin kan ya, Mhm. ada upaya untuk membatasi kebijakan, terus kemudian membiarkan kebijakan Prabowo itu masuk killing ground, Mhm. seperti BOP dan segala macam Iya, itu iya. dibiarin kan. Nah sekarang ya kan, mulai kepada tahapan tindakan kekerasan. Ini bertahap nih, Mhm. tahapan ini ya kan, ini harus kita cermati kan, Iya, nggak iya. bisa main-main. Yang pada akhirnya udah tadi, busuk habis-habisan. Gitu. Kalau kita bikin sebuah daftar Ya, dari 1,5 tahun ini, ya, apa yang tadi Bapak katakan sebagai langkah-langkah, mungkin tidak tepat lah kalau ya, ya. tidak boleh kita katakan salah. Apa langkah-langkah salah dari pemerintahan ini yang kemudian secara tidak langsung membuat makin lama pemerintah menjadi makin busuk di mata Iya. publik? Iya, contohnya kan misalnya gini, di awal Mhm. ya, presiden sama sekali tidak pernah mau mengakomodir tuntutan publik ya kan, Mhm. sehingga dilakukan pembiaran-pembiaran. Bahkan kebijakannya yang bertentangan dengan kepentingan publik kan. Mhm. Nah, itu satu kan. Yang kedua ya kan, selanjutnya kebijakan Prabowo yang dipandang dapat menciptakan kerawanan terhadap kepentingan republik dibiarin ya. Sehingga
Prabowo sekarang posisi berada di depan Kilindro, tinggal dijorokin masuk. Yang tadi BOP salah satu ya? Ada beberapa lah Iya. BOP dan segala macam. Kemudian beliau masuk Brits lah segala macam kan, itu penduduk. Tapi kenapa DPR tidak menggunakan check and balance ya? Seperti BOP ya, harusnya DPR maju dong. Karena di dalam pasal 11 Undang-Undang 5 itu dinyatakan semua keputusan presiden menyangkut kepentingan luar negeri harus mendapat persetujuan DPR. Ini kan tidak kan? Artinya dibiarkan presiden jalan sendiri sehingga akhirnya nyasar. Nah sekarang kan mulai pada tahapan penggunaan kekerasan untuk membusukkan Prabowo. Bukankah di DPR ada dalam tanda petik orang presiden? Nah, disebut-sebut Pak Dasko iya. katanya. Ya kita tanda tanya ya kan. Kalau dia orang presiden dia harusnya mengambil langkah loh. Ini kerawanan Pak, gitu loh. Kan nggak ada sekarang DPR melakukan langkah apapun terhadap kebijakan yang sangat strategis berpengaruh kepada hampir semua aspek kehidupan berbangsa bernegara. Ini fatal buat. Artinya DPR tidak melaksanakan tugas sebagai check and balance. Nah sekarang ya mulai dicoba dengan aksi-aksi kekerasan yang sasarannya adalah presiden sendiri. Gitu. Kalau ini sebuah, katakan saja, tahap-tahap yang terencana, ada berapa tahapan yang kemudian, katakan saja membuat, pemerintahan benar-benar berada di tubir jurang, dan sudah pada langkah di mana saat ini mereka melakukan makanya itu kalau kasus-kasus seperti ini dibiarkan tanpa ada kejelasan, tanpa ada kepuasan publik ya, melihat penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Ini untuk beberapa saat bisa terulang kejadian. Nah, disinilah ya kan bahwa kita bukan negara, kekuasaan presiden dalam masa krisis. Tadi dengan sendirinya nggak perlu dengan kekuatan massa dan segala, presiden akan jatuh dengan sendirinya. Ya. Bahkan bisa jadi ditunggu dia sakit, gitu loh, karena menghadapi tekanan begitu besar. Jadi sekarang ini udah tahapan krisisnya kepemimpinan Prabowo, krisis kan, nggak main-main. Belum lagi nanti dihadapkan oleh kenaikan harga BBM, ya kan, bahan pokok, ini sebentar naik, ya. Bisa jadi, bensin bisa jadi kenaikan 30% Pertalite. Ini, waduh gejolaknya udah nggak main-main. Jadi akumulasi daripada krisis ini, ya, tanpa dilakukan operasi politik besar-besaran, presiden jatuh. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga yang bertanggung jawab dan menginginkan agar kalaupun ya negeri ini tetap berjalan dengan baik misalnya. Ya persoalannya sekarang begini kan, kalau presiden jatuh siapa yang mau naik? Itu aja, siapa coba, ya kan? Yang itu yang tidak pernah. Secara konstitusional ya, KPS kan? Jadi kayak makan buah si malakama gitu kan ya. Didiemin, presiden juga nggak beres-beres, nggak didiemin, dijatuh, yang ini akan naik gitu. Ini kan kayak buah si malakama kan. Makanya sekarang ini buat kita apapun persoalan kita kritisi presiden terus lah. Mudah-mudahan ada semacam kekagetan Prabowo lah gitu. Apa yang bisa kembali ya saya tanyakan, apa yang masih bisa kita lakukan? Ataukah ini sudah betul-betul sangat, katakan saja sangat kasib, atau kita masih bisa melakukan sesuatu sehingga bisa menarik kembali negeri ini menjadi on the right track? Ya, kalau dihadapkan dengan kondisi yang seperti sekarang real ya, kondisi wakil presiden seperti ini gitu ya, kemudian presiden seperti ini kan, kita berharap bahwa kekuasaan presiden masih bisa berjalan, tapi juga dengan dibatasi oleh rambu-rambu ya. Yaitu tadi rambu-rambunya adalah kritisi publik. Publik terus-menerus jangan bosan untuk melakukan kritisi kan, secara terbuka dan secara gamblang, kan? Karena nggak ada cara lain. Mudah-mudahan kan bahwa presiden juga harus tahu bahwa kita berharap dia tetap ada, karena kalaupun diganti nanti tambah parah gitu gantinya kan. Betul. Nah, ini harus dipahami oleh presiden. Gitu. Jangan sampai nggak. Nah, momen ini sebetulnya kasus inilah. Kita berharap kasus penyiraman ini jadi titik balik gitu, ya kan? Kepemimpinan Prabowo yang lebih kepada presiden yang punya wawasan negarawan. Kan? Jangan terus presiden yang masih mempertimbangkan legasi kekuasaan masa lalu. Itu harapan Bapak. Iya.
Tapi dari katakan saja apa yang Bapak cermati selama ini, kira-kira Bapak sendiri punya harapan besar nggak tentang perubahan menjadi on the right Kalau track itu? kalau harapan besar enggak kan, harapan besar Iya, enggak. Tapi paling tidak gitu ya, ada yang dipenuhi tuntutan publik selama ini. Ada yang terpenuhi lah iya, tuntutan publik. Seperti misalnya ganti Kapolri kah, ganti Panglima TNI, iya, atau ganti kabinet gitu loh. iya, iya. Itu aja. Untuk mungkin publik nggak terlalu berharap banyak bahwa apa namanya dapat perubahan ekonomi dalam waktu cepat ya, Mhm, pertumbuhan ekonomi enggak juga. Yang penting itu tadi kan, ada semacam kelegaan gitu. iya, Bahwa iya. kenapa presiden selama ini masih juga pakai orang-orang yang dulu menyiksa rakyat gitu loh. Itu aja. Apakah itu mungkin akan dilakukan ketika persoalan-persoalan lain yang lebih real Iya. mulai muncul? Minyak misalnya? Ya, saya pikir harus dilakukan. Karena gini misalnya, kalau kita lihat ya kan, posisi Bahlil sebagai Menteri SDM, layak nggak dia dihadapkan dengan perubahan situasi yang begitu cepat dan kemudian tuntutan apa namanya sulitnya kita membeli minyak keluar, itu kan pertanggungjawaban dia. Apakah ada inovasi? Kalau nggak ada ya bubar, copot. Ini kan persoalannya sekarang kan bukan kita nggak bisa beli di sana, kita mesti bisa cari tempat negara lain karena negara lain juga dalam rangka penghematan kan. Nah kayak begitu ya bukan hanya kebijakan yang berubah tapi juga personil gitu atau orang yang membantu presiden di bidang itu juga harus smart, harus dirubah. Hmm. Sekarang kan kita bicara track record mereka masa lalu. Orang dulu dalam situasi yang aman aja, ya kan, dia tidak mampu meningkatkan harga hidup masyarakat, gitu kan. Apalagi situasi yang kritis tambah parah, kayak seperti itu kan. Masih adakah, katakan saja, jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus menuju Presiden Prabowo dalam sisi komunikasi, Iya, meskipun tadi Bapak mengatakan bahwa di sekeliling beliau sudah banyak barikade iya. untuk menutupnya? Insya Allah masih ada, masih ada. Saya masih melihat adanya para apa namanya orang-orang atau tokoh-tokoh yang punya kedekatan dengan presiden masih terus berusaha untuk masuk kepada bukan kepada lingkaran presiden tapi bisa punya akses langsung kepada presiden. Hmm. Dan ini sedang diupayakan ya. Dan beberapa juga sudah mulai ada yang terbuka gitu ya. Yang sebelumnya tidak ada komunikasi yang intens, sekarang sudah ada komunikasi yang intens. Saya nggak perlu sebut namanya. Oke. Gitu. Nah ini salah satu contoh ya kan bahwa ternyata memang presiden juga butuh butuh informasi. Nah, kalau kita lihat kan ada pola hubungannya presiden dengan seseorang yang selama ini dekat sekarang sudah mulai intens ya ketemu minta pendapat segala macam. Ini satu bukti bahwa selama ini banyak juga yang nggak diketahui oleh presiden kan selama ini. Nah, ini mudah-mudahan ini jalan kecil ya yang bisa apa namanya presiden mendapat masukan mungkin yang berbeda selama ini yang nggak hanya asal ABS gitu loh. Kan? Itu dia mudah-mudahan. Sudah ada ini nggak Pak? Sudah ada informasi bahwa beliau presiden dalam hal ini kemudian merasa, oh ternyata begitu ya, ternyata begitu ya. Ada, Itu dia makanya. ada perasaan, ada kesadaran, atau misalnya sebetulnya tidak ada kesadaran itu? Saya pikir gini, dari beberapa kejadian yang menimpa Republik ini lah ya, yang terakhir adalah kasus penyiraman air keras ini. Ini adalah salah satu ya kan peristiwa yang nggak pernah diduga oleh presiden sebelumnya. Karena memang tidak ada masukan awal gitu ya, early warning gitu ya. Nah, dari sini kemudian presiden mulai membuka diri dengan beberapa sahabatnya yang selama ini sedikit terputus. Sekarang mulai intens pembicaraan. Artinya apa? Jadi kayak semacam gini lah, kayak baru ngeh gitu kan. Oh ya ternyata begini. Banyak hal yang nggak presiden tahu sehingga tiba-tiba presiden dihadapkan oleh masalah aja tuh. Dan ini pun dia berjalan sendiri kan. Sekarang di mana Menteri Hukum dan HAM, ya kan? Apakah beliau kemudian memberikan masukan bagaimana begini Pak Presiden? Enggak juga. Kan kacau nih kalau seperti ini. Ya artinya kita objektif aja. Kalau memang kita progresif presiden kita kritik habis. Cuma kalau ini sebagai upaya untuk menjatuhkan kekuasaan negara, waduh, kita ngerti juga. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan, ya kan? Yang ganti siapa dan mungkin juga dia adalah bagian daripada kejahatan yang terjadi sekarang ini. Pak, soal kritik, ada banyak orang yang mengatakan bahwa beliau
kurang tahan kritik. Iya. Apakah benar seperti itu yang Iya, Bapak dengar iya. dari orang-orang di Ya sekitar? memang budaya komunikasi yang terjadi di lingkungan internalnya presiden dari dulu ya, itu adalah one way traffic. Dia Satu arah ya? Iya, dia tidak terbiasa untuk berdiskusi, apalagi ya tadi tidak terbiasa dengan masukan. Sehingga apa? Itu yang membuat kondisi menjadi tidak kondusif tidak kondusif karena gini. Presiden baru dengar ketika sudah terjadi persoalan, baru dia mau dengar. Kasif ya? Iya, selalu begitu. Dan banyak hal yang kemarin-kemarin begitu juga. Tapi mudah-mudahan bahwa ada terbukanya komunikasi dengan beberapa orang ini, ya, yang notabene adalah seniornya presiden, kan? Mungkin dia mau dengar. Pak, kembali pada kasus besarnya ya, soal tadi, soal penyiraman itu. Yeah. Kalau Bapak mencermati, kira-kira apa yang bisa Bapak kemukakan dari dari profil kasusnya dan harus dibagaimanakan sehingga kemudian kita akan sampai pada satu solusi yang tidak hanya kemudian membuat semua orang senang karena itu tidak mungkin, tapi membuat persoalan menjadi clear. Begini, saya berangkat dari fakta yang ada ya, yaitu pernyataan Puspom TNI sebagai lembaga hukum militer yang hari ini menangani masalah ini. Ketika dikatakan bahwa pelakunya adalah anggota Denmark Bais TNI, kemudian di dalam pikiran saya ada tanda tanya besar. Artinya tanda tanya apa? Apakah mungkin ini operasi intelijen? Karena sudah menyalahi syarat-syarat dan kaidah-kaidah operasi intelijen. Satu tadi itu kan kualitas personil, kemudian kerahasiaan tidak ada, ya kan, pengamanan tidak ada, ya kan? Bahwa kemungkinan ini adalah operasi liar yang berada di luar garis komando formal ini, ya kan? Tentunya ada satu kekuatan besar, ya kan? yang kemudian memanfaatkan petinggi TNI untuk menggunakan Bais TNI secara tidak sehat, secara liar. Oleh karena itu makanya Pak, kepada aparat penegak hukum di lingkungan TNI, buka seluas-luasnya. Karena dengan terbuka seluas-luasnya, artinya Pak TNI juga akan menyelamatkan presiden, nama baik presiden. Gitu loh. Saya ingin satu penegasan aja dari Bapak. Apakah kalau saya mengatakan bahwa operasi kemarin adalah operasi dalam tanda petik intelijen yang sengaja dibuat gagal untuk kemudian membuat orang untuk adanya pembusukan ke pemerintah, apa yang itu tadi berarti saya bilang makanya kalau seperti itu berarti Bais kecolongan, kecolongan, ya, ada operasi yang di luar format operasi yang dilaksanakan oleh Bais, tapi menggunakan aparat Bais kan, yang kemudian untuk dibuka di hadapan publik dalam rangka mendiskreditkan presiden. Itu memang betul bisa seperti itu kan. Artinya saya setuju dengan cuma tadi kan bahwa operasi ini saya yakin kalau kita kembali kepada asumsi bahwa itu adalah Denmark ya kan, ini bukan operasi yang direncanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan format operasi intelijen yang menggunakan jalur formal. Tapi ini adalah operasi intelijen yang dilakukan oleh personel intelijen cuma secara inkonstitusional dan liar. Ada indikasi memang sengaja dibuat gagal gitu ya? Sengaja dibuat gagal untuk di blow up kan. Ini ada unsur kesengajaan pasti. Gak mungkin kalau operasi intelijen seperti ini gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Ada banyak hal yang sedikitnya sudah paling tidak memuaskan apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Sobat Madilog, kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang Andri Yunus. Ia adalah cermin tentang sejauh mana negara masih sanggup membedakan kritik dan ancaman antara warga dan musuh. Dalam dunia intelijen ada satu prinsip lama. Kekuasaan yang bekerja dalam gelap selalu merasa dirinya benar karena tak pernah diuji oleh cahaya. Dan justru disitulah bahaya paling besar lahir. Ketika operasi tak lagi tunduk pada hukum, melainkan pada rasa boleh. Hannah Arendt pernah mengingatkan, orang yang paling radikal dalam perubahan bisa berubah
menjadi penjaga kekuasaan yang kaku sehari setelah ia berkuasa. Dan seringkali yang ikut berubah bukan hanya posisinya, tapi cara ia memandang manusia lain. Dari sesama warga menjadi objek yang bisa diperlakukan apa saja. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi." Para sahabat bertanya, bagaimana menolong yang zalim? Beliau menjawab, dengan mencegahnya dari kezaliman. Artinya jelas, kejahatan terbesar bukan hanya pada pelaku, tetapi pada mereka yang tahu dan memilih untuk tetap diam. Dan di negeri yang terlalu sering tergoda menyederhanakan kenyataan, mungkin memang benar, pertanyaan bukan sekadar alat mencari jawaban, melainkan bentuk terakhir dari keberanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kang.